Halo, selamat sore para pendengar setia Bali FM. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Apa kabar para pendengar setia Bali FM? Berjumpa kembali dalam edisi Bincang-Bincang Medis ya. Minggu sore tanggal 5 Februari, dokter. Betul. 2017. Iya. Ini merupakan bulan penuh cinta katanya, dokter. Bicara masalah cinta tidak lepas juga ya cinta kita tentang kesehatan, dokter. Betul. Dan tema kita sore hari ini adalah tren teknologi aplikasi kesehatan. Iya. Ini karena cinta kita kepada masyarakat supaya Betul. masyarakat lebih sehat, Iya. lebih sehat lagi. Iya, istilahnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Iya, betul Ya. sekali, dokter. Nah, Oke. namun sebelum kita lanjut dengan tema kita sore hari ini, kita akan dengarkan satu buah single yang akan mengawali perjumpaan kita di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. G. Bagus Mantre, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita sore hari ini adalah tren teknologi aplikasi kesehatan bersama Dr. Ibu Stimade Baginingrat, SPOG. Selamat sore, dokter. Selamat sore Mr. Kin, selamat sore juga tamu kita dari Medicall ya, di acara BBM Bincang-Bincang Medis kali ini. Iya, dokter. Tidak lupa pendengar kita juga ya, Betul, dokter. di Radio Bali FM 98,9 ya. Kembali di topik kita kali ini yang cukup berbeda sedikit ya. Iya. Ini tentang teknologi. Ya. Iya, betul. Kemudian ada tim medical, dokter. Iya, Ada Niputu Medicall ya. Niputu Medicall, Eka Widyastuti. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Saya Dias dari Medicall. Iya. Kemudian di sebelahnya ada Agnes Regina Lumenta. Selamat sore. Iya, selamat sore. Saya Agnes dari Medicall. Iya. Oke. Jadi simpel, dokter. Iya. Nah, Iya, dokter, biar penasaran biar gitu ya. penasaran ya. Nanti Oke. kalau para pendengar setia Bali FM, tolong ini informasinya bagus sekali nih. Jadi Iya. urgensi itu sangat kita tidak tahu kapan kita Benar. akan memerlukan aplikasi ini, tapi Betul. ada baiknya kalau ini kita dengarkan dan kita simak informasi kesehatan ini, Betul. karena kesehatan itu merupakan tanggung jawab diri sendiri ya, bukan orang lain, bukan juga Betul. dokter. Nah, Iya. kalau kita melihat, dokter, tren teknologi aplikasi Mhm. kesehatan sesuai dengan tema kita ini ada medical kan. Iya. Nah, kalau dokter melihat sekarang perkembangan teknologi kesehatan itu dihubungkan dengan handphone ini yang saya bisa katakan Android lah istilahnya, atau Iya. iPhone Store lah. Oh, iya. iPhone Store. Nah, Betul. gimana, Play dokter Store ada ya. menilainya, dokter? Iya, betul sekali bahwa adanya perkembangan teknologi seperti ini tentu layak kita adopsi begitu ya. Dalam era seperti ini, bahwa siapa yang tidak menguasai teknologi tentu akan ketinggalan. Nah, termasuk sebetulnya dalam hal kesehatan seperti ini, layanan kesehatan ya. Apakah itu dalam bentuk emergensi layanan ataukah yang non emergensi. Nah, kenapa ini jadi penting? Nah, seperti kita ketahui bahwa teknologi sudah merambah kemana-mana ya. Dalam hal ini mungkin yang simpel kita bicarakan masalah handphone kita saja gitu ya. Betul. Berapa jutaan aplikasi yang ada di dalamnya, ya salah satunya aplikasi yang dikembangkan berkaitan dengan kesehatan, yang dikembangkan oleh Medicall salah satunya. Nah, ini kan memiliki peran tentu ingin bagaimana mendekatkan layanan kesehatan itu sampai ke masyarakat. Nah, jadi tidak hanya berbicara di angan-angan saja bahwa ini teknologi tujuannya memang adalah memudahkan manusia dalam hal ini dibuatnya. Jadi bukan untuk mempersulit. Nah, ini yang kita ingin ketahui lebih dalam lagi, apalagi sudah hadir di studio dengan tim Medicall ya. Mungkin bisa menyampaikan informasi apa yang bisa kita bagi nih Iya. berkaitan dengan teknologi yang dikembangkan di akhir-akhir ini berkaitan dengan layanan kesehatan. Jadi bagaimana dokter bisa terhubung dengan pasien, pasien bisa terhubung dengan dokter, bahkan dengan fasilitas layanan yang lain hanya melalui handphone. Nah, bagaimana ini? Ya. Nah, ini kita ingin dengar sama-sama ya. Ya. Nah, oke. Mungkin para pendengar setia di rumah penasaran apa sih itu medical. Iya. Mungkin saya ingin tanya ke saudari Eka mungkin ya. Bisa Oke. sedikit dijelaskan apa sih itu medical? Iya, simple banget. Nah, saya gini bilangnya, Medicall itu aplikasi. Jadi, aplikasi yang memberikan kita layanan on-call, online, tapi berbasis lokasi. Jadi, bisa dibilang kalau kita bisa dapetin layanan kesehatan hanya dengan menggunakan aplikasi. Melalui aplikasi, kita bisa pesan dokter, klinik, tenaga kesehatan, kebutuhan medis,
itu hanya dengan klik di aplikasi, order, kemudian tenaga medisnya akan datang ke lokasi kita gitu. Itu sudah ada tarifnya? Sudah. Oh gitu, kayak Iya. Gojek berarti? Iya, kita nggak boleh nyebut merek lain. Oh, nggak boleh. Iya. Sorry. Tapi kalau dari kita anggap ya kan itu ada dokter, Ya. tenaga medis, kemudian apa lagi? Ada layanan layanan apotik, Mhm. laboratorium, kemudian emergency call juga. Oh gitu, jadi sudah lengkap ya? Iya, kita sementara baru segitu. Kedepannya kita akan ngembangin lagi lebih banyak. Akan ada layanan perawat, bidan, dan juga layanan-layanan lainnya seperti meminjam alat kesehatan gitu. Jadi semua include hanya dengan satu aplikasi. Wah, gampang sekali ya dokter ya. Betul. jadi Iya. jadi nggak usah bukan apa merendahkan yang praktek ya, maksudnya Iya. sudah nggak usah ngantri lagi. Betul. Jadi ketika ada dokter di sekitar, kita sedang butuh penanganan medis, kalau tidak salah seperti itu ya. Iya, Iya. betul sekali. Jadi dokter yang ada ready di lokasi Iya, itu bisa lokasi langsung terdekat. datang. Bisa langsung dari jarak maksimal 5 km, dokter udah bisa datang langsung ke lokasi kita gitu. Oh, Simpel banget. simpel ya. Iya. Jadi nggak usah saya harus nunggu praktek dokter sampai jam 1 Ah, malam, betul. sampai jam 2 pagi Ini gitu yang kan. dikembangkan masih dalam tahap emergency call ya, berarti ya. Iya, Emergency masih dalam dulu ya. tahap Oke. tercepat yang kita Iya. bisa dapatkan Jadi dari layanan kondisi kesehatan. daruratnya dulu mungkin ya. Oke, betul Oke. sekali. Nah, Dokter. itu. Ide untuk terciptanya medical ini sendiri dari mana? Medical ya? Ya, Medical. medical. Ah. Ya, sebenarnya ide pertama medical itu dari pertama kita lihat dari data angka kunjungan wisatawan di Bali. Itu bisa mencapai 14 juta jiwa per tahunnya. Terakhir kami lihat di Badan Pusat Statistik tahun 2016. Nah, dari angka itu, wisatawan yang mengalami angka kesakitan atau traveler illness itu bisa mencapai 12 sampai 14 ribu jiwa. Jadi cukup besar dan cukup membutuhkan pertolongan. Dan yang namanya traveler, seperti kita juga travel ke luar negeri, kita pasti ingin membutuhkan yang cepat, simple, dan banyak hal yang belum kita tahu dari negara tersebut gitu. Jadi untuk mendapatkan layanan yang tercepat, kita hanya dengan aplikasi kita bisa include semuanya gitu. Hanya melalui handphone saja Ya, ya. hanya melalui Kita bisa handphone. terhubung langsung dengan pusat-pusat layanan Pusat-pusat kesehatan, layanan. terutama dokter emergensinya ya. Ya, terutama Oke. itu dokter, emergency, klinik, rumah sakit sesuai yang kita butuhkan. Iya. Untuk layanan medical ini sendiri mencakup daerah mana saja yang saat ini masih bisa kita ditangani sama medical? Radiusnya yang Radiusnya? sudah berjalan sekarang ini. Kalau kita baru ada di 4 daerah sih, sementara untuk di Bali, jadi ada di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi untuk daerah lainnya mungkin setelah launching di Jakarta akan tersebar sampai nasional juga. Gitu. Wah, hebat tuh dok. Wow. Ya, ini kalau nggak salah dengar saya, Medicall ini kan layanan untuk masyarakat Indonesia yang lahirnya kebetulan dari Bali begitu ya? Iya, betul. Ya, ide awalnya dari Bali. Iya. Nah, untuk mengembangkan layanan kesehatan Indonesia begitu ya? Iya. Waduh, wow nih. Ya. Nah, kembali ini masih awal ya. Saya ingin tanya-tanya tentang sedikit medical. Nah, handphone itu handphone apa aja? Semua yang ada iya. Android-nya atau yang ada merek Apple digigit itu juga bisa? Apa gimana? Iya. Kalau untuk handphone kita saat ini tersedia di Android, segala jenis Software yang Android, ber-Android ya. software berandroid kita bisa diakses di Google Play Store. Play Store, ya. Pertengahan Februari ini kita akan sudah pasti bisa dipakai di Apple digigit. Oh. Iya, Apple digigit. Wow. Nah, ini siapa saja sih yang mengembangkan terutama di proyek awal ini? Apakah anak-anak muda atau yang lingsir-lingsir juga ikut ini untuk mengembangkan? Biasanya anak-anak muda nih, kalau setahu saya tentang teknologi pasti anak-anak muda yang lebih banyak. Iya. Betul ya? Iya, ada dokter-dokter kita juga yang masih muda sih sebenarnya ikut. Ya bukan muda disuruh ya? Iya, Bukan. bukan. Oh, bukan ya. Mereka memang aktif. Mereka Oh, muda gitu. dan berprestasi. Iya, Ah, betul. wow. Iya. Nah, ini jadi ide awalnya bagaimana sehingga lahirnya Medicall ini menjadi cikal bakal ke depan untuk mengembangkan layanan kesehatan berbasis teknologi. Nah, ini kira-kira idenya apa itu sehingga kenapa ini menjadi daya tarik bagi anak-anak muda yang mengembangkan aplikasi ini gitu loh. Ini kan budgetnya tidak mudah ini, Iya. tidak murah gitu ya. Iya, sudah Ah, pasti. itu.
Ya, untuk dari kita juga dari mayoritas dari kami yang mengembangkan semuanya bisa dibilang ya, itu adalah kami adalah praktisi kesehatan. Jadi kita tahu kebutuhan masyarakat, pentingnya sehat itu seperti apa dan bagaimana saat ini masyarakat dalam menerima layanan gitu. Jadi kami akan bermaksud untuk mempermudah lagi masyarakat untuk menerima layanan dengan include layanan itu bisa dilakukan di tempat, bisa di rumah, bisa di kantor, dimanapun saat kita mengalami butuhnya layanan kesehatan gitu. Jadi ini menjembatani Ya, ya, menjembatani. antara masalah yang ada di masyarakat, termasuk kebutuhan yang diinginkan masyarakat, Dengan kemudian ketersediaan tenaga kesehatan. sumber daya kesehatan yang ada di para praktisi ini ya, praktisi Iya, kesehatan tentu termasuk saja. dokter, perawat, bidan dan sebagainya ya. Iya. Oke. Oke dokter, saya Baik. akan download dulu aplikasinya sebelum Iya, kita iya. lanjutkan perbincangan kita. Tapi itu apel mencekut itu belakangan. Belakangan. Belum. Belum ya. Jadi buat para pendengar setia Bali FM, kita akan break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang-Bincang Med. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Bagus Mantra nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas Radio Bali FM. Kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah Tren Teknologi Aplikasi Kesehatan bersama Dr. Made Bayiningrat. Kemudian ada tim dari Medical Bali, ada Niputu Eka Widyastuti dan Agnes Regina Lumenta. Iya, mereka berdua adalah marketing loh. Saya lupa nyebutkan tadi di awal. Iya, Pak. Nah, kita kembali ke medical. Itu sebelum kita lanjut, tadi kan saya sudah masuk nih ke aplikasi medicalnya. Memang sih kita harus registrasi dulu ya, Iya. baru bisa melaksanakan aplikasi ini berjalan seperti keinginan. Nah, medical itu kita ulang lagi ya, medical itu sendiri apa sih? Medical itu aplikasi layanan kesehatan, yaitu aplikasi layanan on-call online berbasis lokasi. Jadi kita bisa panggil dokter atau klinik tenaga kesehatan ke lokasi kita melalui aplikasi medical gitu. Oh iya. Kita menyambung yang tadi nih, kan medical itu sudah punya kerjasama bersama lab, kemudian ada klinik juga. Nah, sama apotek kan? Ya. Itu apotek apa aja, lab apa aja, kemudian klinik di mana saja. Nanti takutnya saya salah masuk klinik. Enggak sih, kalau apotek kita sudah bekerja sama dengan seluruh apotek K24 yang ada di Indonesia. Jadi sekitar 360 apotek itu untuk apotek K24 gitu. Jadi untuk laboratorium kita sudah bekerja sama dengan Niki Diagnostic Center, laboratorium kuantum dan laboratorium biomed gitu. Untuk klinik apa saja Mbak Les? Gangga, klinik Gangga yang di Jimbaran, terus Remedium yang di Sanur, kemudian kita ada klinik Puri Medical. Terus Hidromedical juga. Harvest ya. Iya, Harvest Hidromedical. ya? Itu medical. Oh, lumayan banyak juga ya dokter ya. Jadi tinggal ini launching ke Jakarta, itu akan ada kerjasama dengan klinik-klinik yang lebih banyak lagi mungkin ya. Iya. Jakarta ya. Ya, jadi sudah bisa nasional nih dok. Iya, Tinggal go nasional, go internasional aja nanti. Jadi dari Bali ke nasional dulu berarti ya. Iya, ke Ya. nasional dulu kita biar Mengapa medical ini selalu berkembang? Namanya kenapa sih mengembangkan medical? Kita lihat dari pasaran aja sih. Kan banyak yang membutuhkan dokter dengan cepat tanpa perlu ke rumah sakit, tanpa perlu ke klinik juga. Jadi dari situlah kita melihat keluhan dari pasien-pasien yang ada, kita ciptakanlah medical gitu. Salah satunya ngantri lama. Saya pernah mengalami itu, katanya saya mau berobat nih. Ngantrinya lama dok. Iya. Apalagi dokter spesialis itu sampai dapat giliran nomor 6 tapi jam 2 pagi. Ada itu kejadian dokter. Iya, betul. Jam 6 menurut dia. Mungkin Ya, karena kasus seperti ini itu kan ya. nggak perlu antri mungkin ya. Iya, tidak perlu. Karena dokternya banyak ya. dokter kita Bisa. banyak dan kita juga tercepat. Lebih cepat, lebih transparan dan terdekat dari jarak pasien gitu. Jadi kalau misalnya dokter datang ke tempat pasien, itu nggak hanya dokter mengobati pasien, tapi juga dapat sekaligus mengawasi lingkungan pasien gitu. Apakah lingkungannya sudah baik untuk kondisi itu, kayak gitu. Ini bagus ya dok. Iya. Jadi dia pasien nggak bisa bohong loh. Dokter matian, apakah bapak suka minum-minum? Enggak, tapi di sebelah atau minuman doang. Gitu kan, dok. Saya habis minum air putih dok. Dalam botol bir maksudnya ya. Botol bir, ya. Nah, bicara masalah ini masih loading sih di handphone saya nih. Kalau fitur yang tersedia di aplikasi medical itu sendiri apa sih sebenarnya?
ada dokter visit, terus ada klinik, emergency call, laboratorium, sama farmasi. Oh, farmasi juga Iya, ada. mm-mm. Nah, dokter visit. Nah, iya. itu selain visit, kita bisa ini ya, konsultasi nggak? Apa langsung dokter? Sekaligus konsultasi langsung bisa. Mau berapa lama konsultasi dengan dokternya bebas. Itu ada tarifnya nggak, konsultasi 1 Oh, jam, tidak ada. curhat mungkin sama dokternya dokter? Tidak ada, bebas. Oh gitu, belum ada Iya. ya. Jadi maksudnya tidak ada masalah, tidak masalah. Jadi Ya. konsultasi bebas. Mau sejam 2 jam sama dokternya konsultasi silakan. Karena kan langsung melakukan tindakan gitu ke pasiennya. Gitu. Nah, Di samping diagnostiknya Iya. juga melakukan penanganan gitu ya. nah, bicara masalah penanganan, dokter, langsung nggak sih dokternya ini bawa obat atau kita harus request obat dulu? Kemudian kalau mau cek lab, apakah kita harus order dulu dari aplikasi dulu? Itu apakah dokter langsung menangani? Obat itu kan seperti kita ketahui dokter tidak boleh membawa obat sendiri ya, atau dispensing obat. Jadi tinggal meresepkan aja sih lewat aplikasi. Jadi ada tindakan, kemudian nanti kita meresepkan, kemudian kita beri ke pasien. Kalau misalkan nih obat di K24 itu tidak tersedia, itu bisa difoto atau tinggal memberikan ke pasiennya gitu. Oh, jadi pilihan obat itu bisa kita tebus langsung, Iya. atau kita gunakan pihak dari K24. K24 Iya, nya. jadi di resepnya itu difoto, kemudian nanti langsung terhubung ke K24 Klik, itu nanti dikirim langsung oleh K24-nya gitu. Oh gitu, jadi obatnya udah Iya. dikirim ke rumah? Iya, obatnya. Jadi nggak repot-repot. jadi artinya tetap mengikuti regulasi yang ada, Regulasi, aturan-aturan regulasi pemerintah yang ada, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Iya. Jadi seumpama dokter tadi disampaikan tidak boleh membawa obat ke rumah ketika praktek, kecuali emergensi mungkin ya, Iya, emergensi. obat-obat emergensi, Obat-obat dokter masih mungkin membawa. Misalnya pasien diinformasikan kejang di rumah gitu ya, kejang demam, bayi misalnya kejang demam gitu ya. Kemudian dokter tentu membawa obat anti kejang penanganan awal kan. Iya. Nah, Ya, itu kan dokter masih sudah dimungkinkan. pasti membawa Masih dimungkinkan. perlengkapan dari obat-obat emergensinya, kemudian alat-alat untuk yang memungkinkan dokter melakukan tindakan emergensi. Iya. Ya. Nah, jadi hal-hal yang untuk follow up dari pasien ini selanjutnya setelah penanganan awal, nah itu baru menggunakan resep yang ditujukan ke institusi yang terkait. Misalnya apakah memerlukan obat tambahan misalnya, langsung dari tim apotek yang setempat ya akan mengirimkan obat yang dimaksud. Ya, dari Gitu. apotek K24 terdekat. Iya, jadi regulasi yang digunakan regulasi apotek juga. Berarti Jadi nggak mengapotek. sembarangan berarti dokter ya? Iya, betul. Jadi Sembarangan karena dokter. memang agak berbeda layanan kesehatan itu kan tidak bisa semuanya diambil alih oleh satu orang saja iya, gitu benar. untuk melayani kan, ada aturan yang harus dipenuhi begitu ya. Iya. Nah, ini tentu Medicor sudah mempertimbangkan regulasinya ini sehingga sampai saat ini masih bisa berjalan lah begitu ya. Iya. Oke. Berbeda dengan klinik. Kalau klinik dia sudah punya regulasi sendiri, jadi klinik boleh membawa obat-obatan sendiri. Ya, artinya kalau home visit atau home care Home gitu ya. care yang datang adalah yang dipesan adalah klinik. Nah, itu sudah ada langsung regulasi apotek di dalam klinik tersebut. Jadi klinik sudah bisa bawa Iya. obat. Jadi istilahnya aplikasi Medicall ini masih diperuntukkan untuk kasus-kasus emergensi ya. Iya. Lebih banyak Untuk kasus-kasus dokter visit. emergensi Iya. atau dokter visit atau kunjungan dokter gitu ya ke pasien yang membutuhkan dalam kondisi darurat gitu ya. Iya. Oke. Iya. Jadi kalau penanganan kecelakaan di jalan gimana? Bisa nggak kira-kira kita gunakan Medicall ini? Oh, kalau penanganan kecelakaan di jalan itu sudah pasti bisa. Tapi tetap kita harus order melalui aplikasi dulu gitu. Oh gitu. Nah, nanti akan direspon oleh dokter terdekat, dan dokter sudah pasti kan biasanya selalu membawa obat-obatan emergensi serta perlengkapannya juga gitu. Jadi pertolongan pertama itu sudah pasti bisa. Sudah pasti bisa. Tapi sebelum pengertian kan ini kecelakaan di jalan ya, kita bicara masalah yang sering terjadi di masyarakat lah, kecelakaan di jalan, kemudian ambulannya lama, penanganannya juga salah. Waktu itu mungkin harusnya yang tidak boleh bergeser tulang, itu tangan mungkin dia angkat, salah angkat dan fatal akibatnya. Nah, kalau bicara masalah itu kan dia kecelakaan nih, jebret gitu ke saya. Ada nggak dia konsultasi ke dokter? Loh, artinya kasusnya dokter dari Medicall itu menanyakan artinya ada konsultasi, ada komunikasi nggak yang terjadi? Artinya kasusnya apa, kemudian kondisinya seperti apa? Apakah perlu dia melaporkan riwayatnya seperti itu? Kondisi keadaan sekarang. Perlu, sangat perlu. Jadi begitu menggunakan aplikasi kan nanti setelah diaksep oleh dokter, dokter akan melakukan yang namanya callback. Jadi dia tuh
calling dulu menelpon orang ya, yang memesan tadi, menelpon orang yang menghubungi Ya. lewat registrasi tadi. Ya, lewat registrasi tadi, mempertanyakan bagaimana kondisi pasien saat ini, supaya nanti alat-alat yang dibawa juga pas dengan yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Nah, kalau hitungan jangkauan ini biasanya berapa menit bisa terhubung dengan pasiennya langsung antara dokter dengan pasien ini? Paling lama itu Kalau 2 secara menit. teknologinya ini Ya, secara teknologi paling lama itu 2 menit ya, Mbak. 2 menit sudah bisa terhubung ya. Sudah 2 menit pasti sudah terhubung dengan dokter atau klinik. Betul. Berarti Super dokter cepat ya. terdekat ya yang Ya, bisa. terdekat dari 5 km terdekat. Oke, dalam artian langsung menghubungi, dokter akan on call kondisi seperti apa, callback ya, callback ditelepon kondisi kembali. seperti apa. Heeh. Kalau perlu dibawakan ambulans saat itu juga, order dulu, Order dulu. langsung ambulan Ambulan terdekat. terdekat ke Ambulan sana. terdekat. Oh, dalam artian penanganan kesehatannya sudah cepat dong. Iya, Jadi tidak, betul. tidak menunggu Ya, tidak respon menunggu time respon. istilahnya ya. Iya. Waktu merespon Ya, keluhan respon time itu sangat cepat. ya kurang dari 30 menit yang jelas ya. Kurang dari 30 menit. Tadi sudah sampaikan dalam 2 menit sudah bisa Dan 2 terhubung menit dengan sudah medical terhubung ya. dengan salah satu dokter. Oke. Kalau gini cepat dong. Ini lebih cepat apa lebih lambat? Lebih cepat dong kalau menurut Nah, itu saya. salah satu tadi yang kita ungkapkan bahwa peran teknologi adalah untuk memudahkan sebetulnya, bukan untuk mempersulit. Nah, tinggal sekarang apakah sudah memenuhi regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena kita mempekerjakan banyak orang yang terlibat di dalamnya, termasuk ada dokter yang harus ber-SIP, kan begitu? Ya. Kemudian ada perawat yang juga harus sekarang ber-SIP, gitu kan? Kemudian apotek dengan regulasinya sendiri, laboratorium dengan regulasinya sendiri. Nah, ini mengambil link ke semuanya itu melalui jembatan medical, kan bukan begitu Iya, maksudnya? betul sekali, Dok. Nah, itu jadi ini hal-hal yang teknologi aplikasi Iya. ternyata bisa memudahkan keterhubungan antar lintas departemen, kalau bisa disebutkan departemen ya. Iya. Yang dulu mungkin sangat sulit bagi pasien untuk bisa terhubung apalagi dengan seluruh pelayanan kesehatan. Tadi kan disebutkan terhubung dengan dokternya sendiri, terhubung dengan dokter spesialis bahkan, kemudian terhubung dengan laboratorium, terhubung dengan apotek, terhubung dengan rumah sakit, klinik atau rumah sakit terdekat. Betul. Wow, dengan sekali meng-call dalam 2 menit lo bisa terhubung Iya. ke semuanya gitu Semua maksudnya. fasilitas sudah dapat dokter. Iya, itu. Dalam artian kan kalau dulu kita harus ngantri, kondisi Iya. sudah sakit sekali. Betul. Belum Apalagi lagi kasus check up-nya. darurat ya. Iya, Nah, kasus satu darurat. contoh tadi kan kejang demam. Kalau kejang demam penanganannya kurang dari 5 menit, mungkin pasiennya udah sulit untuk mengembalikan ke normal ya. Nah, dengan bisa mendapat pelayanan akses cepat seperti ini kan dari sisi pasien tentu memudahkan. Nah, tinggal regulasinya bagaimana, kan begitu ya. Nah, itu perlu kehati-hatian sehingga layanan yang harusnya diniatkan baik ini bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada, tidak melabrak aturan gitu ya. Iya. Apalagi menistakan aturan gitu. Salah dong. Oh, salah ya. Tema. Oh, lain ya. Nah, kalau bicara masalah obat, dokter, ini sedikit saya Iya. ingin bertanya. Vaksinasi, ini medical punya nggak obat vaksin? Saya kan takutnya kena penyakit demam berdarah. Kan biasanya kan lagi wabah ya dokter ya sekarang. Iya, musim hujan, sebentar hujan, sebentar kering, Ah. biasanya nyamuk ini gampang menetas telurnya ya, larva dan sebagainya itu. Ya. Nah, ini jadi gampang kalau nyamuknya ini mengandung virus yang namanya virus dengue ini bisa menularkan, Iya. jadi gampang menyebar begitu ya. Iya. Dan ternyata di akhir ini ada vaksinasi ya, kita dengar ya. Nah, ini bagaimana ini? Dari medical juga membantu peran itu. Iya, betul. Dari medical kita bisa vaksin di rumah juga. Jadi tidak perlu datang ke klinik atau rumah sakit. Ketika pasien membutuhkan, vaksin sudah kemudian bisa di rumah. bisa Gitu. dilayani Iya, di tempat. bisa. Nah, Oke. itu kan vaksin, itu kan obat ya. Iya. Ini kan kalau saya sempat baca di media sosial tuh banyak tuh obat-obat palsu dok yang beredar tuh. Garansi Bukan aja alamat palsu ya. bukan alamat palsu, itu Obat. Ting Ting punya Oh. dokter. Lagu. Nah, ada nggak ini yang bisa menjamin bahwa obat itu asli ya? Sorry ya, dalam artian ini saya harus hati-hati loh, ini masuk ke badan saya. Iya. Karena dengan banyak sekali obat-obat palsu. Kemarin kan sempat ada serum palsu, Mm-mm. vaksin palsu yang beredar. Vaksin, dokter, ya. ya. Itu bisa nggak medical menjamin bahwa obat yang tersedia yang diberikan oleh medical itu adalah barang yang memang asli? Nah, ini providernya mungkin ya. Oh iya, kalau obat ataupun vaksin yang disediakan oleh medical itu sudah pasti terjamin keasliannya. Yang pertama, kita sudah bekerja sama dengan Apotheka 24. Apotheka 24 ini jelas sekali sudah memiliki regulasi obat yang jelas, dan itu yang menjamin kita memberikan obat ataupun vaksin itu sudah pasti dia
asli. Nah itu bukan apotek abal-abal ya. Bukan. Iya. Karena kan saya juga khawatir dokter dalam artian Wajar, Iya, ya. di era seperti sekarang ini ada pihak yang oknum yang nakal untuk karena harganya beda tipis. Betul. Lebih murah, betul, untungnya betul. lebih tipis. Betul. Jadi kan Banyak Betty berarti ya. banyak beti itu apa, Dok? Beda tipis. Oh, beda Oh. tipis. Saya Betty nama orang. Oh. Ya, wajar, Dok, karena kan tindak kejahatan kemudian apalagi mengatasnamakan kesehatan itu kan banyak sekali. Oh, banyak sekali. Apalagi penggunaan istilahnya sekarang di media sosial tuh hoax. Hoax. Hoax Iya. ya. Ya, hoax. Nah, ini kan perlu kita berhati-hati. Jangan sampai informasi yang mengatasnamakan medical apalagi misalnya ya. Ya. Nah, ini kan kasihan ya. Jadi dengan adanya hadir di sini kita berbicara tentang bagaimana pelayanan kesehatan itu ada di genggaman gitu ya. Nah, ini medical salah satu mungkin bisa membantu ya. Nah, itu. Ya. Supaya tidak disalahgunakan, Dokter. Iya, Kan betul. Kemudahan kadang-kadang kalau disalahgunakan seperti tadi ya jadi masalah gitu. Kalau dibenargunakan sih nggak ada masalah, malah bagus gitu kan. Betul. Nah, seringnya kita kan ada kesempatan ya membuat masalah gitu ya, jadi masalah yang bukan masalah jadi masalah gitu kan. Nah, ini karena kita ingin semua produk itu instan adanya, jadi cari yang gampangnya aja gitu. Padahal perlu kehati-hatian dalam mengambil Betul. sikap apakah kita memilih produk A, produk B, produk C. Tentu kita melihat di samping kebutuhan kita juga apakah ini memenuhi standar-standar layanan kesehatan kita ya. Nah, seperti itu. Nah, ini medical kan saya kira sudah dijelaskan tadi, sudah terhubung bahkan sudah berkolaborasi dengan institusi kesehatan bahkan profesi ya. Iya. Menginformasikan produk ini sudah akan di launching baik itu soft launching maupun grand openingnya ya. Nah, ini kan tentu mengundang beliau-beliau para praktisi ya yang memegang memegang kebijakan di kesehatan tentu ya. Jadi tidak serta-merta tiba-tiba muncul aja begitu saja gitu ya. Tentu dengan kolaborasi orang-orang yang memegang kebijakan ini kan pasti sudah memberi wejangan-wejangan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, sehingga medical itu ke depan tidak keluar jalur dari yang di aturan yang ada gitu kan, di regulasinya. Nah, ini bagaimana kira-kira? Apakah yang sudah dijalani selama ini sudah berapa bulan? 2 bulan tadi ya? Sudah. Sejak Hampir 2 Desember. bulan. Nah, sejak Desember ada nggak kendala-kendala mungkin yang dialami oleh medical sendiri? Ya, kalau dibilang kendala sih setiap produk pasti ada plus minusnya ya gitu. Jadi di medical juga ada. Nah, kendalanya saat ini sih medical tersedia di Android. Nah, untuk kedepannya pertengahan Februari kendala itu bisa kita atasi. Jadi medical udah bisa di seluruh jenis HP termasuk iOS gitu. Oh, gitu. Nah, kendala lainnya Di smartphone tepatnya ya? ya smartphone. Smartphone, bukan HP yang biasa yang hanya untuk nelpon. Polifonik Tentu gitu ya. saja. Ya, bukan ya. Hanya untuk HP yang nelpon ya. bisa download Smartphone aplikasi. gitu ya, Ya, yang bisa seluruh download aplikasi ya. Iya, Oke. kendala lainnya kadang juga kita jumpai itu kayak sinyal. Nah, ini kan berbasis aplikasi dan teknologi, Betul, jadi jadi membutuhkan mengandalkan internetnya Iya. dengan jaringan yang tentu lebih cepat lebih baik gitu ya. Iya. Iya, harus jaringannya sudah benar-benar pas gitu. Betul, Jadi kita betul. kendalanya di sana. Atau mungkin spesifikasi bug dari masing-masing tipe HP tertentu gitu. Jadi harus di-upgrade versi Iya, terbaru, versi Dokter. terbaru. Ini registrasi setelah pasien itu meregistrasi namanya, alamatnya, kemudian keluhannya. Itu dalam bentuk dia ngomong sama dokternya atau dia hanya kita input di aplikasi. hanya Mas. SMS macam SMS begitu ya? Iya, bukan. Mengirim Kita pesan singkat. input data manual seperti sama seperti kita mendaftar di aplikasi-aplikasi lainnya. Kita harus input nama, nomor telepon, Iya, alamat, keluhannya termasuk di sana. dan riwayat alergi gitu. Setelah itu kita akan diderek ke peta. Kalau ingin langsung kita untuk mendapatkan dokter, kita harus paskan lokasi dengan peta. Nah, di sini kelebihan medical juga dokter yang nantinya datang ke tempat kita itu nggak akan tersesat karena petanya sudah pasti pas dan dipandu dengan GPS. Kecuali gitu. Dok, Iya. kecuali baterainya habis. Ya, itu juga bisa jadi kendala. Baterai kita habis. Iya. Iya. Oke, Dokter, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun kita akan break sejenak karena ada beberapa komersial yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. Ida Bagus Mantra, nomor 88A.
lantai 3 Gedung Kompas Radio Balai FM, kembali dalam acara Bincang-Bincang Medis dengan tema kita adalah tren teknologi aplikasi kesehatan bersama Dr. Bayu Ningrat, kemudian ada Mbak Eka, kemudian ada Mbak Agnes juga ya. Bukan Agnes Monica ya. Mereka berdua adalah tim marketing dari Medical Bali. Ya, kita lanjut sebelum kita lanjut nih, mungkin para pendengar setia Bali FM mungkin baru mendengarkan siaran kita di sore hari ini. Sebelum kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya tentang medical, kita ulangi lagi, medical itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari Mbak Eka bisa. Oke, kita ulangi lagi ya. Medical itu adalah tren aplikasi kesehatan terkini. Jadi, medical membantu kita dalam menghubungkan kita dengan layanan kesehatan on call gitu. Jadi, medical merupakan layanan kesehatan on call online berbasis aplikasi. Jadi, jika butuh layanan on call atau home visit atau home care, bisa download aplikasi medical. Lewat mana itu? Lewat Google Play Store. Google Jadi Play tinggal Store ketik yang ada. medical ya. Ya, tinggal Ya. ketik medical, download aplikasinya yang ada pin lokasi dan ada tanda tambahnya gitu. Iya. Nah, bicara masalah medical ini kan sudah hampir berjalan selama 2 bulan di Bali ya, di beberapa daerah di Denpasar yang khususnya di Bali ya, dekat daerah pariwisata, kebanyakan daerah Gianyar, Kuta, Canggu, Badung. Badung ya. Aduh. Nah, ini rata-rata yang menjadi pengguna medical ini siapa sih sekarang untuk kebanyakan di awal-awal bulan ini? Di awal bulan kita baru WNI sih. Hmm. Mayoritasnya baru WNI. Baru WNI ya? Iya. Orang lokal atau wisatawan yang sedang Um, mungkin yang sedang liburan ada? Lokal sih. Kebanyakan lokal ya? Iya. Oke. Lokal sih. Nah, ini kan medicalnya kan banyak dokter ya yang dalam artian banyak yang bergabung dalam medical. Nah, untuk regulasi dokter-dokter itu kan bukan, jarang nggak dikatakan dokter palsu ya, kan banyak kasus ya. Nah, itu gimana prosesnya? Dokter yang menjadi medical itu apakah ada harus mendaftar atau punya atau ada syarat? menunjukkan surat izin atau bagaimana? Oh, tentu saja dokter. Jadi dokter kita itu sudah pasti dokter yang teregistrasi. Jadi dokter itu mendaftar di medical, kemudian kita juga ada proses penandatanganan kerjasama, kemudian ada juga proses kredensial, kemudian dokter yang tentu saja dokter yang bergabung di medical ini dokter yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Jadi jangan takut dokternya palsu. Bukan dokter palsu ya. Iya, berarti aman dokter ya. berarti Aman, aman. iya. Jadi buat para pendengar setia Bali FM yang mungkin sedang mendengarkan siaran kita, mohon dicatat juga ya untuk aplikasi Terhubung di mana ya? Bisa di- terhubung di mana? Bisa di Ya, dihubungkan untuk medical itu bisa langsung di-download di aplikasi smartphone Anda di Android ya. Sementara di Play Store ya, belum di iPhone belum bisa. Itu bisa langsung diketik di medical, nanti ada warna merah pin lokasi ya. Iya, pin lokasi yang ada tanda tambahnya. Tinggal di-download aplikasi tersebut, nanti ada registrasi supaya nanti biar nggak dimain-mainin dokternya. Iya, benar. Jadi siapa yang pasien tersebut siapa, dokter juga siapa, gampang terhubung. Nah, bicara kembali masalah medical ini kan aplikasi yang bisa dikatakan bukan hanya satu-satunya ya, mungkin ada juga pesaingnya. Apa sih kelebihan medical itu sendiri sih? Kelebihannya kita lebih dekat, bisa lebih dekat dengan pasien. Maksudnya pasien itu sudah bisa terhubung dengan medical itu lewat aplikasi. Jadi misalkan saat di jalan kita ada ngeluh misalkan sakit kepala atau kecelakaan misalkan, kita sudah bisa mendapatkan dokter itu hanya lewat aplikasi medical begitu. Jadi layanan medical ini bisa langsung nyentuh pasien gitu. Jadi nggak cuma konsultasi, kita juga nggak cuma mendengarkan suara dokternya, tapi kita bisa langsung tatap muka dan mendapatkan layanan. Oh gitu ya, dalam artian mungkin dia sedang ngekos, mungkin jauh dari orang tuanya, tinggal sendiri, dokter tolong saya. Jadi praktis ya, dokter sudah datang, kemudian Yang penting pasiennya ini registrasi dulu. Registrasi. Kemudian menyampaikan keluhan, apa yang menjadi keluhannya beserta rangkaian keluhan yang lain. Alergi. Kemudian riwayat, seperti apa layaknya hasilnya. memeriksa ke praktek dokter lah begitu ya. Iya, sama Jadi halnya pasien ke itu. praktek dokter nanti ditanya-tanya lewat aplikasi ini. Kemudian setelah dokternya dari tim medical sudah menyampaikan ke dokter yang medical ya,
dokter medical sendiri akan melakukan telepon balik ke pasiennya, begitu ya? Betul. Iya. Ah. Jadi sebenarnya dokter itu nggak lewat tim medical. Jadi Langsung bisa. medical itu hanya aplikasi. Jadi Oh. dokter akan langsung terhubung dengan pasien gitu. Jadi dokter sendiri yang melihat bahwa pasien itu mengalami keluhan tertentu dengan riwayat tertentu, dan nanti dokternya juga yang akan telepon balik ke pasien. Jadi untuk yang memastikan. meregistrasi itu, yang menjawab adalah dokternya atau menanya langsung. dokternya langsung ya? Iya, langsung terhubung dengan dokternya. Jadi cepat ya dok penanganan. Iya, Iya, iya. cepat. Jadi tidak melalui pihak ketiga gitu. Jadi langsung terhubung ya. Langsung Ketika terhubung. registrasi di awal, langsung terhubung Langsung dengan terhubung dokternya. dengan dokternya. Oh gitu ya, ya. Dan dokternya akan menelpon balik untuk memastikan Iya, apa yang mengkonfirmasi. dimaksudkan tadi ya. Mm-mm. Oke. Ya, kalau untuk dokter-dokter sendiri sudah kebanyakan apa spesialis mungkin? Kalau saat ini dokter kita sih mayoritas dokter umum gitu. Jadi nanti akan ada pilihan di aplikasi untuk spesialis tertentu gitu. Jadi sekarang kita andalkan dokter umum. Dokter umum dulu sekarang. Iya. Nah, bicara masalah perkembangan medical. Nah, rencana medical ini bisa digunakan di mana aja nanti? Sementara kan masih bisa di Bali. Kedepannya mungkin? Kedepannya pertengahan Februari ini medical sudah bisa dipakai di daerah Jakarta. Setelah itu di daerah Jogja, kemudian akan menyeluruh di seluruh Indonesia. Jadi biar mau travel kemana aman Iya, dokter. Jadi nggak iya. usah Asalkan khawatir. sudah Iya. mendownload itu ya. Iya. Ya, asalkan Di download aplikasi. aplikasinya, registrasi, tinggal panggil dokternya Iya. gitu. Jadi hitungannya 2 menitan ya. Iya, Sudah terhubung dengan dokternya langsung. Dengan dokternya langsung. Nah, Oke. ini sedikit nih, kalau kan ada aplikasi itu ada biaya tuh tertera tuh di aplikasi itu. Nah, itu proses pembayaran seperti apakah harus cash, Cash apakah bisa atau- transfer, Mm-mm. atau bisa dicicil lewat kartu kredit? Apa tahu kan? Dicicil ya. Ya, untuk saat ini pasien akan langsung membayarkan sesuai dengan invoice yang tersedia langsung ke dokternya. Jadi transparan sekali medical, sudah kelihatan di aplikasi, nanti akan dikirimkan lewat email. Akan langsung masuk ke email pasien, misalnya tadi dapat tindakan injeksi atau suntik, perawatan luka dan lain sebagainya, juga pemeriksaan dokter, itu nanti akan langsung kelihatan di email. Jadi kita transparan, tidak ada biaya di luar itu, hanya biaya tindakan dan biaya dokter, murni langsung gitu. Boleh dibayar cash ataupun transfer ke dokternya, dan itu antara pasien dengan dokter. Jadi udah transparan dokter ya. Jadi Iya, bisa dilihat, bahkan bisa mengeluhkan ya kalau memang tidak dibayarkan lebih tidak Iya. sesuai dengan invoice-nya gitu ya. Iya. Jadi peran medical ini kan kalau kita lihat sesuai dengan judul kita, tren aplikasi ini ya. Nah, teknologi aplikasi akhir-akhir ini kan lagi booming booming banget ya dalam segala hal ya, termasuk kesehatan ini kan. Nah, ini kan memiliki berbagai keuntungan. Di samping kelemahannya tadi ya, ada beberapa kelemahan. Tentu keuntungannya lebih banyak dibandingkan dengan kelemahannya. Kira-kira apa nih keuntungan selain kemudahan tadi yang bisa diakses oleh pasien ini? Iya, selain kemudahan yang bisa diakses oleh pasien, keuntungannya juga kita transparan, kemudian kita layanannya cepat, tidak perlu mengantri, tidak Betul. perlu kendala dalam transportasi, misalnya kena macet, kondisi lemah, seperti itu. Dan juga ada banyak keuntungan lainnya, misalnya kayak ya kita lebih mudah aja kita mendapatkan dokter, mendapatkan klinik, mendapatkan vaksin sesuai yang kita mau. Dan seperti yang kita bilang tadi juga, dokter langsung menyentuh ke tempat pasien, juga bisa ikut mengawasi lingkungan pasien gitu. Iya, jadi seperti halnya ciri khas dari smartphone itu sendiri kan, semua ada di ujung jempol ya. Iya. Termasuk sekarang layanan kesehatan juga bisa ada di ujung di tangan kedua jempol kita gitu ya. Jadi di genggaman istilahnya ya, di genggaman kita lewat tentu aplikasi ini. Nah, dengan berjalannya waktu, apa yang diharapkan dari tim medical untuk layanan kesehatan kita sendiri? Bisa jadi aplikasi kesehatan satu-satunya yang dibutuhkan masyarakat saat ini, intinya gitu. Jadi karena kita base location service ya istilahnya, Iya, dokter yang datang juga sebelum datang bisa mengkonfirmasi, jadi memastikan juga pasiennya sesuai keluhan yang di lewat aplikasinya itu, maksudnya
pasien kan merequest, lalu ada keluhannya, itu kan tertera, lalu dokter konfirmasi, kemudian dokter langsung datang lewat GPS, maksudnya dipandu oleh GPS, lalu melakukan beberapa tindakan, kemudian ada meresepkan obat, itu langsung terhubung oleh K24 Klik. Kemudian pembayarannya itu juga bisa lewat cash atau transfer langsung ke dokter, seperti itu. Jadi transparan gitu. Nah, ini kan bicara masalah kecepatan dokter ya. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi tersebut di daerah kita kan kelihatan tuh ada dokternya, lokasinya. Kalau nggak ada gimana dong pilihan yang lain? Iya, betul. Kalau tidak ada dokter di daerah tersebut sejauh 5 km ya. Ada solusi lain nggak? Ada solusi lain nggak? Itu langsung ada pilihannya. Jadi tulisannya sih try to klinik ya. Jadi kita langsung dikasih pilihan untuk coba menghubungi klinik gitu. Klinik yang terdekat yang akan merespon. Itu pun atas persetujuan pasien juga ya. Iya, kalau betul. pasien setuju, tim klinik akan meluncur segera ke sana. Iya, betul. Sama prosesnya, tinggal jika dia kami mendaftar akan lagi? menawarkan, Gitu. masih tetap data yang di awal, tapi kita menawarkan lewat aplikasi itu sudah langsung ditawarkan try to klinik. Jadi jika pasien setuju tinggal klik, nanti klinik sama seperti dokter juga akan konfirmasi ke pasien benar membutuhkan layanan, lokasinya sudah tepat di sana. Gitu. Jadi dipastikan lokasinya biar nggak salah lokasi ya. Biar Nanti- dokternya juga nggak tersesat tadi ya. Nanti jadi alat palsu dokternya. Pasien dokternya dok. Jadi menyanyi dokternya nanti. Nah, untuk layanan medical sendiri ini 24 jam nggak sih? Kan takutnya dokter itu kan manusia juga ya, beristirahat. Apakah bisa digunakan 24 jam? Apakah mungkin ada batasan waktu penggunaan sampai jam 8 atau jam 9? Tidak ada, 24 jam. Jadi kalau memang nantinya dokter tidak ada yang mengambil, itu langsung dihubungkan ke klinik. Gitu. Kalau di Bali ini nyepi kayaknya lebih ini ya. Nah, Iya, iya. pasti. Nyepi Ya. itu gimana? Ya biasanya kan terkendala itu kalau masyarakat kita membutuhkan dokter. Nah di saat nyepi ini kan belum melewati masa nyepi dan akan dalam waktu dekat kan kita nyepi di Bali nih. Kira-kira kemungkinan ada tren seperti itu ya. Iya bisa, pasti bisa. Karena kita kan untuk layanan kesehatan pasti kita masih bisa menggunakan jalanan, fasilitas masyarakat itu. Karena kan tujuannya untuk menolong sesama. Betul, karena kasusnya emergensi Ya, tadi kasusnya ya. emergensi, dokter masih bisa datang ke tempat pasien. Oke, dengan lebih mudah justru. Ya, justru lebih Karena mudah menggunakan dengan HP, aplikasi. cukup dengan HP ya, kemudian registrasi lewat Registrasi lewat HP. HP, kemudian terhubung langsung dengan dokternya bahkan ya. Iya, langsung terhubung dengan dokter. Kalau tidak bisa dengan dokternya, langsung dengan Langsung kliniknya. Kalau tidak bisa dengan klinik, dokter langsung ke ambulan dokter. Benar kan? Iya, langsung Ada ke pilihan emergency. emergency call-nya. Iya. Itu kalau emergency kita bawa kemana biasanya? Kita larikan kemana? Di dalam emergency call ketika kita klik itu ada pilihan dari layanan emergency terdekat berupa nomor telepon. Nanti kita bisa hubungi nomor-nomor yang ada di sana gitu. Gitu ya. Kalau persalinan, nah sedikit Oh iya, persalinan betul, gimana? betul. Kalau persalinan itu kan kadang Nah, biasanya nyepi nih, Ya. nyepi satu contoh. Tiba-tiba Tiba-tiba ibunya udah mules bukaan. perutnya gitu ya. Gimana nih, Ya, gimana? itu bisa langsung terhubung ke klinik. Oh, ke klinik ya. Itu kita bisa langsung hubungkan ke klinik. Kalau klinik kan sudah pasti ada ambulannya. Jadi klinik sudah bisa jemput menggunakan ambulan Justru jika mentransfer, dibutuhkan. bisa Iya. membantu mentransfer pasien ke Membantu tempat mentransfer pelayanan pasien. kesehatan begitu ya. Iya. Oke. Kan nanti juga ada fitur bidan ya di situ ya. Ya, nanti kita juga ada fitur Bidan, bidan sama perawat ke perawat. depannya. Jadi bidan bisa membantu pertolongan persalinan. Pertengahan Februari ini kita akan rekrut kembali gitu. Betul. jadi Ya, itu. sudah mulai berkembang baik Iya, sekali ya dokter ya. ke dalam artian, tenaga kesehatan yang lain ya. sudah mulai kalau kita bisa bicara misal 415 sempurna hampir ada semua. Tinggal nanti spesialis kecantikan Iya. aja. Konsultasi kecantikan lewat handphone. Mudah-mudahan ke depannya bisa ya kita. Aduh. Iya dokter. Iya. Para pendengar setia Bali FM, kita akan break sejenak karena ada komersial yang kelewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Medis. Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Prof. di Bagus Mantra, nomor 88A, lantai 3, Gedung Kompas, Radio Bali FM, masih dalam acara Bincang Medis dengan tema kita adalah Tren Teknologi Aplikasi Kesehatan bersama Dr. Baginingrat, kemudian ada tim Medical Bali, Medical, ada Niputu Eka Widyastuti sebagai marketing, kemudian ada Agnes Regina Lumenta sebagai marketing juga. Ya. Buat para pendengar setia Bali FM mungkin yang baru bergabung dengan kita akan ulangi sekali lagi apa itu medical, jadi biar tidak salah penilaian, tidak salah informasi, supaya nanti
ketika terjadi sesuatu yang emergency dengan aplikasi medical ini bisa tertanggulangi dan teratasi dengan cepat. Baiklah, mungkin saya ingin tanyakan kembali sekali lagi kepada antara Mbak Eka atau Mbak Agnes ini, medical itu apa sih? Medical itu apa sih? Aplikasi layanan on call online berbasis lokasi, di mana aplikasi kami ini yang merupakan penghubung antara dokter dan klinik. Jadi kita bisa diakses melalui aplikasi oleh masyarakat. Jadi maksudnya dokter itu bisa diakses lewat aplikasi, lewat medical gitu. Nah, aplikasi apa saja yang terdapat di dalam program medical ini sendiri? Untuk saat ini kita ada dokter visit, ada klinik, ada emergency call, laboratorium, dan farmasi. Tuh. Sementara yang bisa menggunakan aplikasi ini daerah mana aja kalau di Bali? Sementara di Bali, Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar. Nanti kedepannya baru kita akan bisa launching, setelah launching di Jakarta baru seluruh Indonesia ya? Iya betul, seluruh Indonesia. Jakarta, Jogja baru nasional. Nah, kemudian yang menjadi fokus pelayanan medical ini sendiri daripada pesaing-pesaing Anda apa sebenarnya nih? Kelebihannya? Kelebihannya dari kita dokter langsung terhubung dengan pasien, jadi location based. Udah gitu dokter langsung bisa menyentuh pasien, tidak hanya mendengarkan suara atau berkonsultasi, tapi juga langsung mendapatkan pelayanan di tempat gitu. Oke. Nah, buat para pendengar setia Bali FM dan bincang-bincang medis nih yang pengen dapetin aplikasi medical ini, bayar apa nggak sih sebenarnya, dan cara dapetinnya di mana? Gratis. Hanya tinggal buka di Play Store, lalu klik medical. Medical itu ada lambang PIN-nya. Ada lambang PIN dan ada tanda tambahnya. Jadi bisa tinggal ketik di Google Play Store itu MEDI CALL. Jadi akan kelihatan warnanya merah nanti di paling atas itu. Nah, itu kita bisa langsung download, registrasi, masukkan data kita seperti ya biasa, nama, nomor telepon, keluhan, riwayat alergi dan lain sebagainya. Itu mudah sekali, langsung kita klik dan kita pasti sudah terdaftar di aplikasi medical gitu. Nah, sebelum nih kalau ada para pendengar setia Bali FM mungkin yang pengen nih lagi ada sakit nih, apa sih yang harus dia sampaikan sebelum dia mendapatkan perawatan dari pihak medical? Dalam artian kan dia harus menghubungi dokter itu tersendiri, dan apa lagi yang harus dia sampaikan? Iya, nanti jika butuh dokter dari medical, tinggal klik aplikasinya, kemudian langsung terhubung dengan dokternya gitu. Terutama yang harus ditulis adalah keluhan utama. Keluhan utamanya? Ya, keluhan utama. Oke. Nah, ketika dia mengakses yang namanya program medical ini, nah itu dokternya nggak ada nih, dalam artian tidak sempat dalam artian dokter dari jangkauan medical itu tidak ada, apa yang harus dilakukan? Jika dokter itu tidak merespon atau terlalu jauh dari lokasi pasien, nanti akan dikeluarkan oleh aplikasi itu pilihan try klinik. Jadi akan dihubungkan dengan klinik. Jika pasien setuju, bisa kita langsung klik klinik, kemudian nanti akan direspon oleh klinik terdekat dari tempat pasien gitu. Jadi sudah hampir lengkap ya dokter ya? Betul. Ya, kalau kita nilai sekarang dokter dengan adanya aplikasi ini, supaya tidak disalahgunakan oleh anak-anak muda, iseng-iseng gitu kan, dok, saya sakit apa, sakit hati dok, pertanggung jawabannya seperti apa gitu. Ya, nah untuk proses ininya sendiri gimana nanti ketika sudah terjadi klaim, kemudian ada dokter sudah on call dan nelpon kan, itu ada bill yang akan dikenakan kan. Nah itu prosesnya dibayar terlebih dahulu, apa setelah pelayanan, apa ditransfer, apa bagaimana? Gini, terutama pasien mendapatkan tindakan dulu. Yang paling pertama, pasien terlayani dengan baik. Setelah pasien terlayani dengan baik, total bill maupun itu tindakan dari dokter tadi akan dikirimkan invoice-nya lewat email gitu. Nah, jangan takut kalau misalnya sinyalnya jelek, invoice-nya nggak mau masuk di email gitu. Jadi kita bisa kirimkan invoice manual. Jadi dokternya bisa tulis invoice manual dan tanda tangan di situ gitu. Gitu. Nah, jadi pas nanti kalau sudah selesai, nah itu bisa bayarnya itu langsung dari pasien dan dokter hubungannya
hubungan pasien dengan dokter, baik itu mau cash atau mau transfer, nah itu akan langsung diterima oleh dokternya pribadi gitu. Oh, itu sudah praktis ya. Ya, Nah, praktis sekali. bicara masalah obat nih, kan itu bekerja sama dengan Medical sendiri bekerja sama dengan Apotika 24 seluruh Indonesia. Itu regulasi obatnya gimana? Ada nggak garansi bahwa itu memang obat asli? Dalam artian, saya takut nih karena ada banyak vaksin palsu ya yang beredar. Nah, itu gimana? Untuk vaksin maupun obat yang didapatkan dari Medicol itu sudah pasti asli, karena kan K24 sendiri sudah ada di seluruh Indonesia, regulasinya juga sudah sesuai dengan hukum yang ada, jadi tidak akan menyalahi aturan yang ada. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Jadi Iya. buat para pendengar setia Bal FM dan bincang-bincang medis mungkin yang mendengarkan siaran kita, silahkan di-download di Play Store-nya. Nanti next baru bisa di Ya, pertengahan Februari ini sudah bisa di-download di iOS. iOS ya. Jadi sementara di Android dulu. Jadi disimpan aplikasinya, diregistrasi yang baik. Kemudian jangan lupa dicek, dibuka-buka aja dulu. Dipelajari dulu menunya. Iya, dipelajari dulu bisa. Siapa tahu nanti ada tetangga mungkin. Nah, kalau tetangga saya yang sakit, saya bisa nggak call dokternya? Bisa. Bisa ya? Iya, sudah pasti bisa. Tetap registrasi saya yang masuk dalam. Iya, jadi tetap yang misalkan masnya nih yang download, terus misalkan ada tetangga yang sakit, itu tinggal ada pilihan add patient aja di aplikasinya, gitu. Jadi nanti yang tertera itu nama tetangganya, gitu. Oh gitu. Jadi semacam kayak kita registrasikan ulang keluhannya terutama dan kondisi saat ini gitu. Iya. Jadi bagus ya dok. Iya, betul. Jadi nggak ada apa ya istilahnya, tidak ada kerugian ya. Di situ semuanya keuntungan istilahnya. Iya, betul. Karena saat registrasi pun tidak dikenakan biaya apa-apa ya. Iya, saat registrasi tidak ada biaya Hanya apa-apa. waktu dilakukan pelayanan kesehatan, kemudian dilakukan tindakan oleh dokter, baru dikenakan sesuai dengan perangkat layanan kan begitu ya. Kalau di luar itu nggak kena biaya-biaya apa Tidak pasiennya ada ya, biaya termasuk di luar. ketika mendownload kan. Iya, tidak ada biaya. Karena dulu. biasanya kan aplikasi, terutama game ya, ada yang Iya, mendownload iya. kan bayar gitu. Kalau ini kan aplikasi nggak bayar gitu ya. Tidak bayar. Oke, nah itu suatu kemudahan. Iya. Artinya dengan berkembangnya teknologi semacam ini, ya tentu mendekatkan layanan masyarakat dengan dokternya minimal ya, apalagi berjaringan ya. Medicol ini kan berjaringan dengan laboratorium, kemudian berjaringan juga dengan klinik, kemudian pusat layanan kesehatan yang lain juga ya. Jadi tidak hanya ke dokter praktek saja. Nah ini kan sebuah layanan yang memang komprehensif ya, menyeluruh. Jadi cara pandang tergantung kasus pasien. Iya. Jadi memandang pasien secara utuh juga. Jadi tidak hanya masalah apa yang dikeluhkan pasien, juga lingkungannya tadi disebutkan ya. Iya, Lingkungannya jadi juga dokter dipetakan bisa juga. memperhatikan lingkungan waktu datang ke Betul. tempat pasien gitu. Betul. Jadi dokter bisa kontrol, memberikan saran dan lain Iya. sebagainya itu. Ya, jadi memang kalau kita lihat konsep layanan kesehatan yang baik dan benar, bagaimana cara pandang kita yang lebih memanusiakan manusia, kan begitu? Jadi cara pandang yang sehat. Nah, jadi paradigma sehat. Kemudian cara pandang juga yang harus holistik dan komprehensif. Jadi memandang manusia yang sakit ini secara utuh dan menyeluruh gitu. Jadi tidak pun cukup hanya konsep ketika dia sakit saja. Ketika sembuh pun, nah diperlukan layanan yang lain juga, bagaimana menjaga kesehatan ini. Nah ini kan yang juga dikembangkan oleh Medicol ke depannya saya kira. Iya, nanti ke depannya kita juga Iya. mengembangkan bagaimana rehabilitatif selanjutnya. Betul, betul. Jadi keterhubungan dengan pasien seperti ini kan sangat, di samping sangat membantu layanan pasien ya, juga dari sisi provider dalam hal ini dokter, tenaga kesehatan yang lain juga dimudahkan. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengemas agar tidak menabrak aturan kan begitu ya. Nah, aturannya seperti apa yang sudah ada di Indonesia, yang sudah dilegalkan, mana yang belum. Nah, ini mungkin dengan kerjasama lintas departemen seperti ini, harapannya hal dengan niat baik ini kan menjadi sesuatu yang baik ke depannya kan begitu. Tidak hanya selesai dalam tataran niat saja, tapi tentu tataran aplikasi. Nah, satu contoh ya, aplikasi yang sudah diterjemahkan dalam bentuk Medicol adalah salah satu pilihan buat masyarakat kita di samping teknologi aplikasi yang lain ya, yang terhubung tentu baik dengan antara pasien dengan yang memberi layanan kesehatan
maupun dengan institusi berkaitan. Karena kan berbicara kesehatan itu kan tidak cukup hanya orang kesehatan, tidak cukup memerankan hanya petugas kesehatan, juga memerlukan tenaga yang kita semua, karena kesehatan itu kan jadi milik kita. Iya. Bukan hanya tanggung jawab orang dokter gitu ya, atau tenaga kesehatan saja. Tanggung jawab kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya perlu kita berinteraksi dengan semua provider kesehatan termasuk masyarakatnya. Karena kesuksesan pelayanan kesehatan itu ada namanya istilahnya 3 pilar, yaitu satu pilar pertama adalah pemerintah, pilar kedua adalah swasta, dan pilar ketiga masyarakat. Nah, kolaborasi ketiganya ini kita berharap layanan kita akan tentang kesehatan ini menjadi sukses. Kan demikian. Iya, Nah, ini apa yang diperankan Medicall dari pihak swasta. Nah, ini kan Play Store, jadi nggak usah ragu untuk download, nanti takut bayar. Nggak, semua itu free. Jadi diregistrasi dulu ketika terjadi urgensi, biar bisa ditangani tetangganya, mungkin orang tuanya, mungkin diri sendiri, mungkin atau orang yang lagi di jalan mungkin perlu bantuan, kita bisa order langsung kan. Jadi Iya, nggak usah bisa. ragu-ragu. Ya, nggak usah ragu-ragu buat pakai aplikasi Medicall karena kita tersedia dalam 24 jam selama 7 hari. Ya, jadi lokasi sudah tinggal dilihat sama dokternya. Ya, dipandu dengan GPS. Mm-mm. Kemudian dokter juga dipandu dengan GPS. Lokasi kita sudah terdata resmi, jadi tidak usah takut salah alamat gitu. Kalau alamat palsu itu beda lagi Beda urusannya. Oke, para pendengar setia Bali FM, luar biasa sekali perbincangan kita sore hari ini. Namun karena keterbatasan waktu harus kita akhiri sampai di sini. Saya yakin beserta seluruh kru kerabat kerja bincang-bincang medis dan bintang tamu mohon pamit undur diri sampai jumpa minggu depan. Kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Namun untuk menjadi sehat tidaklah harus mahal. Sehatlah secara fisik, mental, spiritual, serta sosial. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan damai selalu untuk kita semua. Bye, sampai jumpa minggu depan. Because I'm happy. Clap along if you feel